ketika waktu itu Mekah dalam keadaan jahiliyah, ummiyin, buta huruf rata-rata, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Umayyah bin Salat, antara Al-Absi, itu yang bisa nulis tuh. Yang lainnya buta huruf. Dan agamanya sangat sesat. Buta huruf, agamanya sesat, nyembah watu tanpa ada dasar teologi. Orang Hindu, orang Buddha nyembah batu, tapi ada kitab sucinya. Rigveda, Mahavad Gita, itu kitab sucinya itu. Sandinista, yang disembah batu tapi ada filosofinya, ada teologinya. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Tidak ada kitab sucinya. Lah Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun orang masyarakat yang seperti itu. Kalau orang mana ini? Daerah apa namanya? Kebonsari. Sudah tidak ada buta huruf, agamanya sudah bagus, gampang dakwahnya. Nabi Muhammad dakwah kepada orang buta huruf dan agamanya nyembah batu. Cara bagaimana membangun masyarakat seperti itu? Allah memberi guidance kepada Rasulullah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masyarakat Arab ummiyin dan dhalalin mubin, buta huruf dan sesat. Cara membangunnya pertama kali yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Quran. Maka orang ceramah, orang khutbah, orang tabligh harus berdasarkan Al-Quran. Aja lelucon dari awal sampai akhir, golek guyu tok, bukan ceramah agama itu, bukan mau'idhah hasanah. Apalagi ngancam-ngancam, nyaci maki kesana kemari, bukan mau'idhah hasanah, mau'idhah sayyi'ah, bukan hasanah. Kalau mau'idhah hasanah harus yatlu alaikum ayatillah, harus dibacakan kepada kita semua ayat-ayat Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, orang Arab ada yang pro menerima, banyak yang kontra menolak. Tapi dua-duanya gumun, terheran-heran. Baik yang iman maupun yang kafir terheran-heran. Ini Muhammad bisa cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di surga dilarang makan buah-buahan, kemudian makan buah yang dilarang itu, diusir dari surga. Kemudian Nabi Nuh banjir topan, tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nuh di perahu orang 80. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, selamat nggak apa-apa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa hebat, bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Nabi Musa luar biasa, tongkatnya sakti. Dari mana Muhammad kondiku ngaji ora, sekolah mboten, merantau mboten, moco nggak iso. Paham mboten? Orang terheran-heran, ini Muhammad dari kecil angon wedus, buta huruf, yatim piatu. Kok tiba-tiba cerita Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syith, Nabi Yunus, kondiki, Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Hud, Soleh. Dari mana itu bisa cerita itu Muhammad? Orang tahu ngaji, orang sekolah, orang seboco, gak tahu melancong ke luar negeri cari pengalaman, gak pernah. Aku tiba-tiba bisa menyampaikan dongeng, cerita, tarikh, hikayat yang sangat luar biasa. Dengan tutur bahasa yang sangat luar biasa indahnya Al-Quran. Maka yang hatinya dapat hidayah masuk Islam,
yang hatinya ingkar, wangkot, sombong, tidak mau masuk Islam. Apa sebabnya? Bukan tidak mengakui Al-Quran hebat, tapi saya ini bisnisnya bikin berhala. Bikin berhala dijual. Nah, Quran melarang nyembah berhala, bisnis saya bangkrut dong. Saya melarat makan dari mana saya nanti? Paham betul? Paham betul? Usaha ma'isyah saya, kehidupan saya sehari-hari, jual berhala. Lah kalau berhala dilarang, ya saya nanti nggak punya bisnis. Bisnis apa? Yang kedua, ada yang kalau saya masuk ikut Muhammad, kumpul budak-budak, orang remeh, orang kecil, Bilal, Mus'ab, Suhaib, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir, budak itu. Masa saya duduk dengan budak? Kira-kira di zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada nggak? Kalau saya kumpul santri, gengsi dong. Santri itu kotor, cebri, gudigen, musolai kotor, bau pesing, tikarnya robek, toiletnya banyunya sat, cibuknya bolong. Apalagi? Rokoknya jarum coklat, lah, sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk. Masa saya kumpul dengan orang begitu? Ini kalau zaman sekarang gitu. Zaman dulu gitu. Kalau saya masuk Islam, duduk dengan Bilal, budak itu, Suhaib, Mus'ab, Yasir, Ammar, Sumayyah, gengsi dong. Nah, berarti apa? Egois, berarti ananiah, sombong. Ada lagi yang nggak mau ikut Nabi Muhammad. Ajarannya Muhammad melarang minum arak, zina, bohong, nipu. Saya pekerjaannya tiap hari mendem. Ya kalau ikut Nabi Muhammad kan nggak mendem, orang kuat aku. Paham betul? Kalau saya ikut kiai sekarang, narkoba dilarang, haram. Nggak mau ikut kiai, nggak mau dilarang bernarkoba, dilarang minum arak, dilarang minum whisky. Nggak usah ikut kiai. Ada orang kayak gitu. Ada lagi tidak mau masuk Islam karena di dalam Quran diceritakan ada hari akhirat. Di sana ada keadilan. Yang benar surga tanpa dibela pengacara nggak apa-apa. Yang salah jahat neraka, dosa neraka, nipu neraka, bohong neraka, korupsi neraka, curang neraka. Paham betul? Nah, aku penggaris tiap hari ngono. Aku tiap hari penggaris ngono. Nipu, bohong. Ya kalau ikut Nabi Muhammad kan mendeni aku. Seorang saya ikut Nabi Muhammad lah mengerikan, ikut masuk neraka bakal aku yang menasabin nar. Usah. Jadi orang yang tidak ikut Nabi Muhammad masuk Islam karena takut dengan ancaman Quran, orang jahat pasti akan dibalas masuk neraka. Tapi yang dapat hidayah juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar bin Khattab. Umar belum masuk Islam, Umar saja saya panggilnya, belum masuk Islam belum. Umar pergi dari kota, meninggalkan kota setengah bulan. Pulang ke kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bin Amr bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Adiknya Fatimah bin Khattab dengan suaminya tadi Amr bin Nufail. Umar marah, saya tempelengin adik saya ini, apa-apaan. Datang ke sana. Di depan pintunya rumah adiknya Fatimah dengan suaminya, Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa,
tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Tapi Quran saya turunkan tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia yang mau takut kepada Allah. Diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman, yang menguasai alam aras dan seluruh alam semesta ini. Itu Umar mendengar bacaan itu ngelumpruk. Apa ngelumpruk apa? Terduduk, kemeringat dingin. Ini panjenengan ngeroke pocok Quran malah angob. Sayyidina Umar keringat dingin. Akhirnya menarik kertas yang sedang dipegang oleh adiknya. Beliau pun ikut baca, gemetar, berkeringat. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Saya kinang di Muhammad. Di sana, di Jiyad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Sudah, saya ke sana. Umar lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat ketakutan di dalam rumah itu. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, langsung baca syahadat, masuk Ini kata Nabi, salah satu doa saya yang mustajab, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarin. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Namanya kan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, saudara-saudara, teman-teman Islam ini, yang muslim ini, sahabat, sekarang ngaji Quran, sholat jangan di sini, jangan sembunyi, di Masjidil Haram ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim piatu, silahkan lawan saya. Itu Umar. Akhirnya sejak itu Kanjeng Nabi karo sahabatnya ngaji Quran di Masjidil buatan umpetan buatan. Jadi orang seperti Umar yang pasang badan harus ada di Darussalam ini. Wonten buatan. Ora jawab. Silakan Kiai Labib, Gus Bilal atau Kiai Sabal Gus Rijal, silakan maju. Ada saya, jangan khawatir. Siapa yang ganggu Darussaadah, ada saya. Mau istrinya janda apa? Mau melawan saya, mau istrinya jadi janda, mau anaknya jadi yatim piatu, ada saya. Ada nggak sudah punya belum orang kayak itu? Punya belum? Harus ada, ibunya harus ada punya. Yang kayak Umar ini siap mempertahankan pesantren Darussaadah apa? Mekar Agung. Pun. Jadi harus ada orang yang siap membentengi Nahdlatul Ulama. Pak Camat benteng NU ini, NU asli, pernah PMI, pernah Ansor, pernah Isnu sandingi, Isnu, Camat, benteng NU ini. Kalau ada orang ganggu Darussalam, Pak Camat akan siap padang badan. Nah, Quran ketika zaman Nabi Muhammad diturunkan oleh para sahabat karena buta huruf, kebanyakan buta huruf, dihafal. Sahabat apal kabeh Quran niku, apal kabeh. Lah ono sing iso nulis tidak sempurna. Ada yang cuma surat Baqarah, ada yang surat punya Amma, ya Tasa'alun, surat Naba, ada yang punya tulisan sebagian ayat sekian ayat. Enggak ada yang sahabat punya tulisan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, betul wonten. Yang bisa nulis sebagian kecil. Tidak sebuah Quran ditulis oleh para sahabat, dihafal, iya dihafal. Semua hafal. Oleh karena itu, tulisan yang ada pun tidak sempurna. Titik mawon boten wonten. Quran titiknya ora ono. Ba, ta, nun, ya, podo. Jim, ha, kho, sami. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai, sama. Nek orang percaya, saya punya di rumah fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Fotokopinya, titiknya nggak ada, nggak bisa baca saya. Masya Allah. Bu nek wong kene iso maca mbuh aku ora iso maca aku. Maka pada setelah sahabat
pada banyaknya wafat, meninggal, ganti generasi baru, membutuhkan tulisan Quran yang benar, yang sempurna. Tahun 62 Hijriah ada seorang ulama namanya, bukan sahabat, bukan, seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik di atas huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim titik siji tengah, hak non titik, kho titik di atas, dan seterusnya. Tahun 62 Hijriah. Siapa namanya yang bikin? Jawab, siapa namanya yang bikin? Gak ada siaran ulang ya, gak ada siaran ulang. Sing apal alhamdulillah, yang rapal ya wis. Tuh jasanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wis ono titike, Islam semakin berkembang kemana-mana, masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam berjasa besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 170. Wad'ul Ashkal, menciptakan harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, sopo sing gawe yang keras, sarapannya ikan asin kita denger ini. Sarapan itu telur, madu, susu, jahe. Pinter, cerdas. Sarapannya ampas klopo, masya Allah. Klopo isi peres, masih di dahar, wai mecin, wai uyah, wai lombok. Gizinya udah nggak ada, diperes. Jenenge apa jenenge? Bahasa Cirebon semayi jenenge. Bahasa kene apa? Oh sama. Di dahar putra panjenengan dedel otake. Wis ono titik, wis ono harokat, masih salah-salah baca Quran. Maka ada ulama berjasa besar namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, ngarang ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ada iklam, ilham, ilhar, ikhfa, qalqalah, madlazim, majaiz, huruf halak. Siapa yang bikin? Sempurna sekarang. Sekarang tulisan Quran sempurna, tinggal kita rajin baca, rajin menghafalkan. Wis ono titike, wis ono harokate, wis ono ilmu tajwid. Nek maca Qur'ane mah salah, dosa. Wis ono ilmune kok wis salah, ora gelem belajar. Kalau nate ada orang buta datang ke pesan saya, hafal Quran luar biasa. Namanya Budi siapa ya, lupa, Budi namanya. Terus saya bilang, heran ya santri-santri, ada orang buta kok begini kok hafal Quran. Dia ngomong, saya malah heran yang enggak buta kok enggak hafal Quran itu. Yang heran saya, yang jenengan yang matanya melek kok enggak hafal Quran, saya yang matanya merem aja hafal Quran. Hadirin saya hormati. Ya. Jadi jasanya ulama luar biasa mboten? Luar biasa. Ono maneh dongeng, sejarah bukan dongeng. Ada kiai tahun 1430 ngajarkan Quran di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat Utara. Namanya Hasanuddin, dipanggil Syekh Kuro. Siapa namanya? Kuro Kori, pembaca Quran. Raja Siliwangi Pajajaran, Pangeran Pamanah Rasa marah ada agama Islam. Datang ke Rengas Dengklok, Kerawang, bawa golok dengan pasukannya. Sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak, didelok bocahe wedok kutilang, kuning tinggi langsing. Ning Madiun golekane angel. Nek suali akeh. Ireng, gembrot, gemuk, banyak kayak itu ya. Pendek ya. Bunder. Raja Siliwangi jangankan mau
nempeleng atau membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek. Pak Haji, saya kawin ini ya santri Anda ya. Ya silakan masuk Islam. Masuk Islam. Siapa? Masuk Islam. Terjadi pernikahan Raja Buddha yang beragama Buddha masuk Islam karena ingin nikah dengan namanya Subang Larang. Siapa namanya? Nanti akan punya anak 3 orang. Hebat. Pertama kali namanya Syekh Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang, yang akan mengislamkan seluruh orang Sunda. Orang Sunda asli sampai sekarang Islam pasti. Ini orang wong Cianjur, orang Sukabumi, orang Kristen, orang Batak itu kawin orang Sunda. Orang Sunda asli pasti Islam. Gak ada orang Sunda bukan Islam. Kecuali Patih Pucukumun. Patih nggak mau masuk Islam tapi nggak ganggu Islam, tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan dengan suku Badui di Malimping, Kabupaten Lebak. Oh jadi nggak ngerti sejarahnya ya? Nggak ngerti sejarahnya itu, ngerti sejarahnya tadi. Nomor 2 putranya Prabu Siliwangi, namanya Syekh Somadullah, dipanggil Ki Kuwu Cirebon, Walang Sungsang. Wow sakti orangnya, hati-hati orang Cirebon, hati-hati. Kiai Mahfuz Leboyo orang Cirebon, sakti itu. Dibacok kepalanya keluar geni, yang keluar api. Kiai Mahfuz waktu itu jadi kepala pondok, belum menikah, belum jadi mantunya Kiai Mbah Karim dereng. Keliling pondok oleh PKI dibacok dari belakang, keluar api. Kiai Mahfuz itu uak saya, misanannya bapak saya misanan, ibunya kakak adik dengan Kiai Sirot. Dah. Kiai Idris menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, yang dipotong nggak bisa. Yang kalau ngasih uang tinggal ngambil dari tikar, padahal di tikarnya kata anak yang nyapu nggak ada papanya padahal. Jadi kalau ngasih uang di sini, nah, itu juga Cirebon. Pendiri Ndresmo Surabaya, Cirebon. Siapa lagi? Syekh Arif Segoropuro Pasuruan, Cirebon. Mbah Holil Bangkalan, kakek buyutnya, kakek yang keempat, Cirebon. Pendiri Gontor, silakan tanya. Pangeran Jamaluddin namanya. Pertama gawe musola, tempat sholat di Gontor, Cirebon. Paham boten? Pulang dari Cirebon. Boten sombong boten. Kiai Kiku Sangkan itu Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, punya ilmu 3. 1 Dipa Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang. Jadi ono semut lagi bertengkar, ngerti dia. Ini ono kucing lagi mesra-mesraan, ngerti dia ini bahasanya. Itu namanya Pak Aji Dipa. Nomor 2 Titi Murti, bisa di raksasa, bisa jadi besar. Pernah bentang kaki kiri di Gunung Cermai, kaki kan di Gunung Jaran, di atas gunung mentang itu. Ketika akan diserang oleh Belanda, ya Allah. Luar biasa. Terus yang terakhir namanya perempuan Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh seorang Habib dari Pakistan namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya putra Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Paham boten? Gara-gara Al-Qur'an dan dibaca oleh Kutilang. Coba kalau yang baca enggak Kutilang, enggak jadi masuk Islam itu. Jadi sebenarnya Al-Qur'an dibaca oleh Kutilang. Jadi cantik itu penting. Kalau sudah bisa baca Quran, wa yuzakkihim, nomor 2 ini. Wa yuzakkihim, mentalnya dibangun, akhlaknya dibangun. Rasulullah membangun akhlaknya orang Arab yang kayak setan itu. Bapaknya mati, ibunya masih beres dikawin dewe. Orang jahiliyah. Dan dua anak wedok takut jadi beban dipendem urip-uripan sejak masih baru lahir. Sayyidina Umar pernah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam pernah ngubur urip-uripan anaknya perempuan baru lahir. Masya Allah. Paling seneng gulet. Yang orang yang salah satunya mati, tonton, salah ada yang mati, tepuk tangan. Berarti sukses acara ini. Yang orang gelut terus orang yang mati udah. Itu jahiliyah Arab nih. Nek sing salah wong cilik
disiksa, nih salah wong gede, tenang-tenang saja. Itu sekarang masih ada kayak gitu. Saya tanya, ada enggak di Madiun kayak gitu? Enggak ada ya. Nek sing salah wong gede aman, nek sing salah wong cilik dihukum. Mau koten mboten denger iki. Alhamdulillah, iki pecapat enggak ada ya. Itu namanya jahiliyah. Itu namanya jahiliyah namanya. Jahiliyah bukan hanya nyembah berhala, tapi curang, tidak adil, zalim, itu namanya jahiliyah semuanya. Paham nggih? Lah masyarakat yang seperti itu oleh Nabi Muhammad disulap menjadi memiliki al-akhlaqul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali saya diutus kecuali untuk membangun akhlaknya orang Arab. Malah kata seorang penyair dari Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Madiun akhlaknya, bukan agamanya. Percaya betul nih, percaya betul. Orang mau masuk Madiun, mau kemana mas? Ke Madiun, ke Ndropo atau kemana lah. Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana mas, sholat Jumatan, sepatu hilang. Saya pernah ke sana di Alfamart, begitu selesainya 10 menit paling nggak di Alfamart 10 menit, spion hilang. Wah, aduh terkenal, bajingan. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Orang nggak tanya, orang Dlopo, orang sini apa namanya ini? Sari Kebun Sari, Islam apa bukan? Agamanya apa? Nggak tanya. Tapi aman apa tidak kalau saya ke sana? Suang Sulipun, mau kemana? Mau ke Ndropo, mau ke sini, kecamatan sini. Oh tenang, orangnya baik-baik semua. Saya pernah ke sana, wudhu di tempat wudhu, dompet saya ketinggalan 2 hari, masih utuh. Orang Madiun tuh, terkenal. Paham bocan? Ada negara Islam 100%. Si Jiman betul wonten wong non Muslim. Apa? Afghanistan. Mireng namanya niku? Terdiri dari 7 suku. 100% Muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya Imam Hanafi, tarekatnya Maturidiyah, akidah Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah. Wis 40 tahun perang saudara. Paten-patenan, bom-boman sesama Islam, sesama warga negara Afghanistan. Bom meledak di pasar, di jalan, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Maulid kemarin lagi sholat asar masjid dibom, 55 orang mati. Dulu pernah 800 orang sholat Jumat mati dibom. Lagi Maulid Nabi di hotel dibom mati. Afghanistan Muslim 100%. Pengen panjenengan mereka pengen tuh Islam semua tuh. Tapi akhlaknya nggak ada. Presidennya hafal Quran. Namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, alumni Al-Azhar Mesir. Dibunuh. Kata yang membunuh kafir, antek Amerika ini kata yang membunuh. Ono biduan wadon, bocah wadon nyanyi, lagi nyanyi, dibunuh. Wedok nyanyi haram. Oh, jadi wedok nyanyi haram, membunuh nggak haram. Akhlaknya bejat itu. Sekali lagi saya tanya, Islam semua, ahli sunnah 97% ahli sunnah. Pengen jenengan mereka? Suang Sulipun Jepang. Jepang agamanya Islam bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto. Kalau di Jawa ini agama lokal apa? Di Jawa apa? Darmo Gandul, Wotoloco, Suryo Darmo. Apalagi Sambelun, Subud, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Parpalin. Itu agama-agama lokal, animis. Di Jepang agamanya animis. Tapi aman, tentram, tenang, damai. Kulo sing papat mriko, Pak. Sing papat mriko.
Nggak ada puntung rokok di jalan. Puntung rokok di jalan nggak ada. Bersih. Supir tertib sendiri-sendiri. Malu kalau melanggar lalu lintas. Maka tidak ada polisi jaga lalu lintas di Tiongkok, di ibu kota Jepang. Nggak ada polisi. Orang bawa mobil izin nek melanggar. Izin malu. Betapa malunya saya ini jadi pelanggar aturan. Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut Gusti Allah. Bukan takut neraka. Nggak ngerti Gusti Allah orang Jepang. Izin. Ini ketahuan. Izin si A. Bupati misalkan. Bupati korupsi. Saya malu. Istri malu. Anak malu. Cucu malu. Saudara keluarga semuanya malu. Nggih mboten? Tengah iki wonten malu mboten? Di Indonesia ada malu enggak? Korupsi ada enggak? Di sana Jepang enggak ada korupsi. Terheran-heran saya kalau bicara di Indonesia banyak korupsi mereka. Dah? Kalau janji tepat. Suatu ketika saya janji ditemuin jam 9. Kurang 5 menit belum datang. Rame di tempat pejabat wali kotanya rame. Ada apa? Sakit? Atau kecelakaan di jalan? Gitu, padahal bukan sakit kecelakaan ya biasa kurang molor-molor lah kira-kira gitu. Biasanya kurang molor-molor, nggak tepat waktu biasa kan orang Indonesia. Di sana dikiranya ini tamu kita ini belum datang sakit, apa tabrakan di jalan, sampai gitu. Ya Allah. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Doha Qatar, ditonton ribuan anak Jepang nonton, tidak ada puntung satu pun. Tidak ada plastik sampah satupun. Semua diringkes dewe-dewe, dibuang ke tempat sampah dewe-dewe. Masya Allah. Kira-kira kapan majuin kayak itu ya? Kira-kira kapan ya? Sekali lagi, martabat bangsa akhlaknya, bukan agamanya. Bukan hanya Afghanistan saya cerita tadi itu. Somali, negara Somali. Juga perang saudara sampai sekarang belum selesai. Negara bubar. Libya, Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air sampai sekarang belum selesai. Perang terus satu sama lain, sesama warga Libya dan ahli sunnah jamaah semua, Islam semua. Ya Allah. Berarti akhlak Rasulullah dulu dibangun, sekarang ditinggalkan oleh orang Arab. Rasulullah membangun akhlaknya orang Arab menjadi orang yang jujur, hormat satu sama lain, harmonis satu sama lain. Jangankan dengan sesama Islam, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man khuntu khasbahu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, nek ono wong mateni non muslim berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya enggak akan masuk surga. Orang yang bunuh wong Kristen misalkan enggak akan masuk surga, Bu. Bukan bunuh wong Islam itu. Ya Allah. Suatu ketika ada maling ketangkap oleh Usama bin Harith. Lapor, Rasulullah ada maling perempuan. Ternyata malingnya anaknya tokoh sahabat Uthman bin Maz'un. Jadi gimana? Gak usah ditangkap ya, dilepas sajalah. Mengingat bapaknya orang besar, sahabat besar. Apa Usama? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala anna turga hadzal amr ma taraktu. Wallahi law saraqatil Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Usama, seandainya maling itu anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangan. Dan seandainya tantangan saya adil ini, mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku tidak adil, saya nggak akan takut dengan ancaman apapun. Pejabat saniki ngomong koten mboten teng mriki. Jawab ya Allah. Aduh kok Jakarta jawab takon ora jawab ya. Pejabat teng mriki ngoten mboten. Seumpama maling itu anakku, saya yang akan menghukum, ngoten mboten. Seandainya saya akan menegakkan hukum keadilan, diancam dengan tangan kanan diletakkan matahari, tangan kiri diletakkan bulan agar saya takut tidak menegakkan keadilan, saya nggak akan takut, tetap saya akan
mempertahankan keadilan. Itu Rasulullah SAW. Mugo-mugo bisa ditiru. Saged niru saged. Oh insya Allah. Insya Allah berarti orang siap itu insya Allah. Suatu ketika saya pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Setengah bulan ceramah muter-muter 6 kota. Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, terakhir Sydney ibu kota. Ceramah di masjid yang dulunya gereja, gereja sekarang jadi masjid. Ya, habis ceramah di situ ke warung, ke toko, belanja oleh-oleh, Suki mau pulang, besok mau pulang, dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. Ternyata HP saya tidak ada, hilang. Kasur-kasur, pojok-pojok, tak golek gak ono ya wis, hilang ya wis lah, saya mulai Jakarta tuku mana. Sing getun paling nomor-nomor itu hilang. AB-nya sih gampang tuku mana. Mau tidur jam 9:30, mau tidur sudah. Besok mau terbang ke Jakarta, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dengan anak laki-laki 1 mengembalikan HP saya. Pak, HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Madiun gimana? Niki didikan Rasulullah padahal yang dipakai oleh orang non muslim di Australia. Bon, niku yang non muslim. Yang muslim, saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 23 jam. Dari sini Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota Tembakto dengan 5 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Perti. Setelah itu saya ke sana acara jalan-jalan. Ternyata di sana Budi, ibu kota Tembakto nama kotanya, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, jangan buka terus. Tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Madiun sepeda motor di halaman rumah, ditinggal turu sawengi, kuncinya masih gantung, piye? Setelah 8 tahun Kanjeng Nabi di Madinah, katanya hijrah kan dengan takut-takut tuh, sembunyi-sembunyi sampai lari-lari kan. Setelah 8 tahun masuk ke Mekah umroh, diikuti puluhan ribu orang Islam. Sampai di hampir masuk kota Mekah sudah malam, sudah sore, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah ketakutan, besok Muhammad balas dendam ini. Besok Muhammad balas dendam. Muhammad masuk pagi-pagi kota Mekah mau umroh, dikunci pintunya, orang swasta ketakutan dalam rumah. Apa kata Nabi Muhammad? Al-yaum yaumul marhamah, la malhamah. Hari ini hari rahmat, hari kasih sayang, hari silaturahim, saling mengasihi, saling bersaudara, bukan hari balas dendam. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh saya maafkan, yang dulu mencaci maki saya maafkan, yang dulu menyakiti saya, meludahi saya, memasang duri di depan pintu rumah saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Saged niru niku. Orang Jawa orang patah anus ya, Masya Allah. Kalau adu-adu ke Jakarta sampai udan-udan pergi. Dijawab, saged. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah, dipuji dening Gusti Allah. Kulo terus terang mawon nyuwun maaf nggih, mohon maaf nggih. Saya ini banyak yang muji di medsos, yang muji banyak. Tapi bagi saya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena yang muji sama dengan saya. Doyan ikan asin, sambal terasi, nek wis wareg mlayu nang WC. Podo orang beda koraku. Dicaci maki banyak. Yang mencaci maki saya, kafir, dajjal, liberal, syiah, macam-macam. Jangan sembarang betul. Di medsos ngaji saya enggak takut, enggak. Kenapa? Karena mencaci maki saya sama dengan
Saya makan ikan asin, sambal terasi, ditambahi pete, wis wareng melayu nang. Ya kenapa takut? Jadi panjenengan Gus Labib, Gus Rijal dan lain-lainnya, kalau dicaci maki nggak usah takut. Yang nyaci maki panjenengan pura karo panjenengan. Yang muji-muji nggak usah jenengan apa bangga dipuji. Sing muji-muji pura karo panjenengan. Paham mboten? Nek Kanjeng Nabi sing muji Gusti. Nek kula sing muji padha karo kula. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, sehingga orang Mekah semuanya minta maaf dan masuk Islam semua berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Kamu ramah, kamu santun. Walau kunta ghalidhal qalbi faddu min haulik. Kalau kamu faddan ghalidhal qalb Muhammad, kalau kamu sombong, kasar, caci maki, ngancam-ngancam, orang Mekah akan lari nggak mau masuk Islam. Islam apa iki ngancam-ngancam iki? Paham mboten? Fa'fu anhum Muhammad, maafkan. Asal mereka kamu maafkan. Tuh hebat sekali kamu Muhammad. Panjenengan saged niru Kanjeng Nabi ngoten saged? Yang kemarin nipu 5 juta saya maafkan, saged. Yang kemarin nyuri sepeda motor orang balik saya maafkan, saged. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, Kanjeng Nabi doakan mereka. Ya Allah, muga-muga dosane wong Mekah diampura panjenengan. Dia maafkan panjenengan dosane wong Mekah sing kurang ajar mbiyen niku. Panjenengan saged sing nyolong sepeda motor muga-muga panjenengan apura Gusti, saged. Ora jawab masyaallah. Niku namanya akhlakul. Nah, Kanjeng Nabi niku mbangun wong Arab sing wau kados wau menika seperti itu sehingga orang Arab menjadi orang ashabil khuluqil azim. Nabi pun dipuji oleh Quran. Nabi ganteng, Quran gak muji. Nabi gagah, Quran gak memuji. Nabi pinter, sukses, Quran gak muji. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh orang berakhlak mulia. Di sini pun Gus-gus di sini jangan hanya ilmunya, jangan hanya nasabnya putranya Kiai Muhammad Thohir, tapi akhlaknya harus dibangun dengan akhlakul karim. Wa khairun nasi dhu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya leluhur mulia. Kita pun menjadi orang membangun kemuliaan. Kiai Thohir berjasa, putra-putranya pun Kiai Labib, Kiai Rijal, Kiai Bilal, semuanya lah, mantu-mantunya juga membangun kemuliaan yang baru. Jangan hanya mengandalkan bapak saya siapa. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya bisa mengatakan siapa kakek saya. Lah kamu apa? Kakek kamu kiai. Lah kamu siapa? Gombal. Gombal tuh lap mending lap meja, lap WC. Paham mboten? Begitu pula Habib. Enggak cukup kalau hanya mengandalkan Habibnya. Dia Habib alim yang amalnya soleh, yang akhlaknya baik, saya cium tangan. Saya cium tangan. Ada orang akunya Habib itu sombong, omongannya metua salah metua ya. Enggak saya muliakan. Ada Habib enggak usah saya namanya ya, yang mengatakan Kiai Jawa satu, Habib satu lebih baik daripada Kiai Jawa 70. Ada yang ngomong itu, ada Habib itu. Habib nakal satu lebih mulia daripada 70 Kiai Jawa. Ya Allah.
Enggak, kalau yang itu saya nggak hormati itu. Yang saya hormati. Hanya mengandalkan judud kakek leluhur saja. Ngoten nggih. Pun. Wa yuzakkihim akhlaqul karimah. Ngeten. Masih siap mboten? Manusia itu punya hawa nafsu dua. Berapa? Satu, nafsu ghadabiyah. Apa? Angkara murka, ambisius, egois. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi mudir, direktur. Saya harus jadi kepala, komandan. Saya harus jadi imam masjid, nggak mau makmum. Ini namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau kemauannya tadi diniati dengan baik, caranya baik, tujuannya baik, niatnya kalau saya jadi bupati Madiun akan saya beresin semua orang-orang miskin gratis, sekolah gratis, makan siang gratis. Ini niatnya saya niatnya itu sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan caranya benar, caranya bukan curang, dan tujuannya ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti. Arahnya ganti, bukan nafsu ghadabiyah. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras apa? Kanjeng Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang qaim lillah, tegak lillahi ta'ala, du himamin, himmahnya besar. Suatu ketika dinasihati oleh siapa? Pamannya Muhammad, Abu Thalib pamannya. Leren disik dakwah, kamu tuh akan dibunuh Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Apa jawabnya? Kalau saya takut kan? Dia jawabnya, seandainya mereka akan mengancam membunuhku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Ngoten-ngoten panjenengan. Ya Allah jawab, ngoten-ngoten panjenengan. Selama saya masih hidup, saya akan terus berjuang untuk Nahdlatul Ulama, berjuang untuk Islam, berjuang untuk kemasyarakatan, berjuang untuk fakir miskin, memberantas fakir miskin, berantas buta huruf pendidikan, tanpa dibayar gak apa-apa. Ngoten panjenengan. Tanpa diamplopin gak apa-apa. Ngoten panjenengan. Namanya apa? Namanya apa? Himmah. Saya harus menang. Syaratnya 3 tadi. Maka nafsu ghadabiyah menjadi Ayo muni bareng, ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Quran yang perintah Pak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, dihina, di bawah. Kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah, antumul a'laun, menang di atas. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah itu namanya himmah namanya. Yang kedua, semua juga himmah. Wali Songo, Islam harus berkembang di Nusantara, harus sukses. Kiai Hasyim Asy'ari, NU besar betul sekarang. Besar. Bung Karno, saya harus menang melawan Belanda Jepang. Sukses betul. Punya apa? Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata nuklir. Punya apa Bung Karno? Punya himmah. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya. Uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, hutan banyak, kebun banyak, sawah banyak, toko banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Istri. Bon. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya ingin enak, ingin hidup senang. Rumah bagus, uang banyak, mobil bagus. Ingin hidup senang, damai, tentram. Kalau niatnya bagus, kalau saya kaya, kiai-kiai saya umrohkan semuanya. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring itu akan saya beresin semuanya.
Kalau saya kaya, rumah sakit NU muncul nanti di Madiun. Kalau saya kaya, oh banyak sekali lah, gunanya uang banyak sekali lah. Pesantren akan saya bantu semuanya. Saya mboten niate. Caranya menang benar, caranya kaya benar. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Apa? Maka namanya bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Adaim makarim diraih dengan azimah. Sayyidina Utsman itu kaya, Bu. Sayyidina Utsman sahabat kaya, pernah sedekah gandum dibawa diangkut oleh 700 cikar. Apa cikar? Gerobak apa cikar? Gerobak apa cikar? Berapa karung gandumnya itu? Walhasil gandum diangkut 700 cikar disedekahkan semuanya oleh Sayyidina Utsman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng nama niku? Orang mana? Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur, datang Imam Syafi'i, kuburannya teng Kairo Mesir. Berangkat ke barat, ke Kairo Mesir. Di masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustot, namanya dusunnya Fustot, melarat orangnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk perumahannya masyarakat dusun Fustot. Sampai sekarang masih ono Bu rusun, ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali dudu. Sugih mboten. Dermawan mboten. Terus gua apa? Gunane urip sampean gua apa? Guna urip sampean. Sugih ora wis melarat. Tasnya niku tasnya duduk merek Ecolak dari bukan. Ecolak 2 juta lah. Kalau Gucci 7 juta. Hermes 20 juta apa 2 miliar wonten tempat 2 miliar itu ada. 1,5 miliar Hermes. Kalau sampean kiai sampean tas tulisannya pojok musyawarah Mas Ulama Kabupaten Madiun. Nang ini misik ya Allah. Nang itu Joe Malone, Ponain, Bulgari itu 5 juta sebotol kecil itu. Kalau sampean 5.000 5 gram, 10 gram malam. Sandale lili, sarung kecap gajah duduk, klambine kokorong usirong ulen durun dikumbah, kopi air ora, coklat ora, air campur coklat. Baju itu Pierre Cardin, Christian Dior, itu 7 juta. Jas itu dibikin dari wool Darmil, England, semeter 13 juta. Oh, teluk. Dasi terus 7 juta. Ikat pinggang 5 juta, 4 juta, ikat merek Belly. Sepatu Hermes 20 juta. Oh, teluk. Ya Allah. Pulpen Montblanc 15 juta. Saya ini pulpen 250. Hadirin saya hormati. Jadi kaya itu wajib. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Ojo ngantek sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Ini Quran, Pak. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak melarat. Jadi sampean artinya kudu sugih ben nanti kalau panjenengan meninggal dunia diwarisi oleh anak-anak semuanya dapat warisan yang cukup banyak. Paham boten? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Kiai, Roy Syuriah, Katib Syuriah,
ketua umum NU, imam masjid, majelis ulama, itu loh yang sebenarnya kaya itu. Sekarang yang ngangkangi nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, siapa? Emas, belian, minyak, gas, siapa? Kiai. Wong soleh. Ada 9 naga. 9 naga berusaha nambang. Untungnya wong songo iki untunge 1000 triliun. Paham boten? Kiai Madiun ada yang punya tambang? Tali tambang ya, tali tambang ya. Jadi sugi itu wajib. Mondok nang anak karo duit. Bangun masjid karo, bangun madrasah ini bangun asrama Wali Songo karo duit. Lungo haji, nglakoni rukun Islam karo, ya Allah. Wong sugih karo melarat, podo salate, podo rajin puasa Senin Kemis, podo ahli jamaah nang masjid, podo sering istighosah bareng, baca maulid Nabi bareng. Yang satu kaya, satu melarat. Yang kaya umroh tiap bulan, yang melarat. Yang kaya pergi haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jalan di Baghdad, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Ibnu Arabi di Suriah, ziarah Tastijani di Maroko, ziarah Syekh Syuaib Abu Madian di Aljazair, terus sampai kemana-mana ziarah wali-wali yang melarat. Yang sugih anak-anak ilmu, mondok kabeh, kuliah kabeh, pinter kabeh, yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya kesini lagi masih melarat. Hanya saya hormati. Jadi dalam bahasa Arab ya Bu, Pak, dalam bahasa Arab, kalau masyarakat berpendidikan, rata-rata kecamatan ini misalkan sarjana kabeh, rata-rata lah. Ada yang S3, S2, S1, itu namanya masyarakat yang sudah berhasil mencapai takofah, apa? Peradaban. Dan masyarakat yang pintar, cerdas, berilmu, sarjana, apa? Kaya semua, sejahtera semua, rumahnya 2 lantai semua, mobilnya Innova semua, kira-kira gitu, kira-kira namanya hadharah. Apa namanya? Kalau ada dua-duanya orang dua-duanya ya alim, ya pinter, ya bertakwa, akhlaknya baik, kaya, namanya mutamaddin. Apa? Madinah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu membangun negara, bukan negara Arab, bukan negara Islam namanya. Negara Madinah. Negara yang masyarakatnya beragama, berakhlak, berilmu, dan kaya-kaya, sugih-sugih. Itu artinya negara baldatun thayyibatun. Pengen boten? Kapan mulainya? Besok, ayo harus kaya. Para hadirin saya hormati. Kalau sudah Kanjeng Nabi sudah wa yuzakkihim, membangun akhlak, baru wa yu'allimuhumul kitab, pendidikan. Akhlak dulu baru pendidikan, karakter dulu baru education, baru skill. Orang pinter akhlaknya belum dibangun, malah korupsinya luar biasa. Wong bodoh korupsi ayam, wong pinter kandang ayam. Wong bodoh korupsi sepatu, nyolong sepatu, wong urip pabrik sepatu, wong pinter. Paham betul? Wong bodoh nyuri karo golok, wong pinter nyurinya karo tanda tangan, pulpen negara 250. Keluarlah 8 triliun, keluarlah 2,5 triliun, ya Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min warjulihim min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang bikin hancur ekonomi masyarakat, jadi orang korupsi itu
Kalau korupsinya 100 juta, 200 juta merugikan negara. Apa? Kalau korupsinya 8 triliun, kalau korupsinya 2,5 triliun seperti Setia Novanto, ketua DPR, ketua Golkar kemarin, sekarang di penjara seumur hidup. Kalau korupsi sampai triliunan, membangkrutkan negara. Gimana? Lah orang yang bangkrut negara itu hukumannya apa? Bukan 20 tahun, bukan seumur hidup, tapi yuqattalu dibunuh, yusallabu disalib, tuqatta itu dulu min khilaf, tak 2 tangan, 2 kaki potong, au yunfau min ard atau dibuang ke laut. Quran niki. Ya Allah. Orang yang korupsinya menghancurkan negara. Paham boten? Wong tani golek pupuk angel sing subsidi tapi nek pupuk mboten subsidi kathah. Beras murah yo angel, beras saiki berapa? 20 ya? 20 tidak? Di Jakarta ada 22.000. Yang paling bagus 22.000 di Jakarta. Baru kali ini ada harga beras sekian nih. Luar biasa. Korbannya wong cilik. Bensin orang mudun-mudun, padahal kita minyak punya gas, orang mudun-mudun. Korbannya wong melarat, wong cilik, wong bodoh. Salah sopo sampe jadi wong cilik. Cabe di Jakarta 120, bahkan di Sulawesi Tenggara 250 cabe sekilo. Bawang merah di Jakarta 50.000. Ya, walhasil harga-harga lagi mahal semua menjelang Ramadan ini. Mari kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebenarnya kekayaan alam ini harus dikelola oleh orang-orang yang layak, yang baik-baik. Yarithuha ibadiyas solihun. Paham betul? Cari ilmu, kita bangun ilmu pengetahuan yang maju. Kalau ada ilmunya hebat, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pinter wis, sugi wis, apalagi akhlaknya udah bagus. Satu lagi, ilmu hikmah. Persamaan ada ilmu hikmah, ada nafkah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Gusti Allah membentuk Adam dari tanah. Dari tanah ditiup dari rohnya Allah. Maka jadilah manusia. Dari panjenengan ini membawa rohnya Allah ini. Nah, rohnya Allah itu gunanya untuk ma'rifat, tawakal, ridho, syukur, qanaah, ikhlas, ukhuwah, mahabbah. Siap? Hati sampai diisi dengan itu semua siap? Asror panjenengan diisi, dipenuhin dengan itu siap? Hati itu mempunyai asror, bisa membaca yang rahasia. Contohnya Gus Dur ala dua-dua. Baru dioperasi kepalanya, syarafnya. Di rumah sakit di kamar ada 5 orang. Pelan-pelan saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Cakarwardaya, Subakto Cakarwardaya. Kita pelan-pelan ngobrol. Gus Dur bangun, duduk. Mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang ini kaget, nangis lah kita orang ini. Ini Gus Dur udah konslet ini. Konslet sudah gak waras sudah. Ternyata jadi presiden. Sing ngandani sapa iku? Sing ngandani sapa? Nurun mubashir yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Nur dari Allah langsung diberikan kepada Gus Dur dan siapapun yang ia kehendaki. Suatu pagi jogging, jalan-jalan olahraga, mampir ke rumah saya setelah selesai, minta minum air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC, ngorok. Gus Dur ngorok. 20 menit. Ada saksinya, ada santri saya. Begitu bangun, mengko sampean nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, saya 2010 di Muktamar Makassar jadi ketua PBNU, umur saya 56 tahun. Yang ngandani sapa sing ngandani sapa sing ngandani? Ya, sing ngandani sapa? Sepak bola Spanyol, Prancis. Kita lihat, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf melihat di TV. Gus Dur kan betul melihat, betul ketinggal. Iki kok bakalnya Prancis menang 1-0. Bener.
seminar di Pustaka Nasional dengan tema judul Mengenang Jasa Jenderal Simatupang. Yang bicara 4 orang, 1 Romo Muji Sutrisno, 2 Yakub Utomo, Kompas, 3 mantan Menteri Rudini, Pak Rudini mantan Menteri Agama, Menteri apa? Dalam Negeri Agama. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu, orang 3 sudah bicara di atas, tidur ngorok juga. Pas wayahe kula sing nangaken Gus panjenengan, saya tuntun ke atas. Omongannya orang 3 dikomentari kabeh. Yang benar didukung, yang enggak benar ya disalahkan. Jare sof. Kelihatannya tidur ngorok kok iso ngono lho. Itu namanya ilmul hid. Teng Madiun wonten mboten sing kados ngoten? Ora jawab ya. Jadi harus ada orang yang betul-betul ashabul hikam, sahibul hikam. Ora butuh duit, ora butuh jabatan, ora butuh pangkat, ora butuh dimuliakan, dijunjung-junjung, boten butuh. Yang saya heran, orang kayak gini ini banyak di agama Buddha. Saya pernah ketemu Shenzhen di Taiwan, Buddha suci, perempuan, itu semua orang hormat. Dan dia ya ada orang ngasih uang diterima, tapi dikeluarkan lagi untuk sosial. Ada tamu ngasih uang, keluarkan lagi untuk sampai bantu UNU, bantu Universitas NU Jakarta. Habis